Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul berikutnya yaitu modul 5 dengan tema antrian ya. Nah, antrian ini sudah sering kita jumpai misalkan pada saat kita di bank ya, pada saat antri di teller atau di customer service, maka orang yang baru datang dia akan mendapatkan antrian paling belakang gitu ya. Jadi di sini antrian itu menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Berbeda dengan tumpukan yang menggunakan prinsip LIFO ya. Kalau antrian itu menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Jadi orang atau data yang akan pertama kali masuk, maka dialah yang akan menjadi yang pertama kali juga untuk keluar gitu ya. Nah, queue atau antrian adalah salah satu bentuk struktur data yang menyusun data seperti halnya sebuah antrian. Makanya di sini kita sebut sebagai antrian. Ini adalah gambarannya. Jadi misalkan di sini ada beberapa data dari data A, B, C, D dan E gitu ya. A ini adalah yang pertama kali masuk. Maka nanti pada saat sudah dilakukan servis, maka A akan menjadi yang pertama kali keluar ya. Nah, setelah A ini keluar, maka B akan maju ke depan atau menempati tempatnya A. C akan menempati tempatnya B, D akan menempati tempatnya C, kemudian E akan menempati tempatnya D. Sedangkan untuk tempatnya si E ini atau yang terakhir ini, maka dia akan kosong ya. Jadi kalau kita berbicara array, kalau misalkan kita ibaratkan ini adalah sebuah array, maka di sini adalah indeks yang terakhir. Begitu terdapat data yang keluar, maka indeksnya itu akan berkurang. Kemudian tempat data yang pertama akan diisi data berikutnya. Begitu juga untuk data berikutnya akan diisi data belakangnya lagi ya. Sampai data atau tempat data yang paling belakang ini kosong. Oke, seperti pada tumpukan tadi, di dalam antrian juga kita harus melakukan inisialisasi. Inisialisasi itu berguna untuk memberikan nilai awal dari antrian ya. Tentu saja sebuah inisialisasi itu memberikan nilai bahwa antrian ini adalah masih kosong. Makanya di sini kita posisikan untuk head dan tail itu berada di min 1 ya. Jadi di sini kita punya head. Head itu dipakai untuk memberikan nama untuk data yang terdepan, sementara tail itu dipakai untuk memberikan nama data yang paling belakang. Berarti kalau antrian itu kosong, artinya di sini tidak ada data. Sekali lagi bahwa array itu indeksnya dimulai dari 0. Maka pada saat antrian ini kosong, dia berada di sini. Artinya sebelum 0, headnya berada di sini, kemudian tailnya juga berada di sini atau di min 1. Itu untuk posisi awal atau inisialisasi ya. Jadi nama struct-nya adalah Q, kemudian untuk posisi head, kemudian Q untuk posisi tail itu berada di min 1. Oke, ini adalah beberapa operasi yang terdapat di dalam Q ya. Operasi yang pertama yaitu NQ. Operasi NQ adalah operasi untuk menambahkan data pada antrian ya, menambahkan data pada antrian. Data ditambahkan pada akhir antrian. Proses NQ dilakukan dengan menambahkan elemen di paling belakang. Apabila elemen ditambahkan, maka otomatis stylenya akan dilakukan increment. Head akan diincrement pada saat pengisian antrian pertama saja, karena nilai head hanya mungkin berada di min 1 atau di 0. Head berada di min 1 jika antriannya masih kosong, dan head berada di 0 jika antriannya itu terisi. Terisi berapapun, head itu akan selalu berada di 0. Yang berubah adalah posisi tilenya. Oke, misalkan ini adalah antrian.
Ada data A, data B, data C, dan data D. Kita akan memasukkan data D. Headnya berada di data A atau berada di indeks head itu berada di berada di A atau berada di indeks ke 0. Sementara untuk tilenya itu berada di D, ya, berada di D atau berada di indeks yang ke 0, 1, 2, 3. Kemudian E akan dimasukkan, akan dilakukan NQ, ya, atau memasukkan data ke dalam antrian. Maka posisi tile sekarang adalah tidak berada di D lagi, tapi berada di E, yaitu pada indeks yang ke-4, ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, tilenya itu mengalami increment, ya, di sini mengalami increment atau penambahan dengan 1. Oke, kita langsung ke prosedurnya, ya. Nama prosedurnya adalah NQ. Ingat, karena prosedur makanya di sini ada keyword void. Karena ada data yang dimasukkan seperti pada tumpukan tadi, berarti kita membutuhkan parameter. Di sini ternyata parameternya namanya masih sama seperti pada tumpukan, yaitu parameter D, ya, dengan tipenya yaitu integer. Oke. Nah, kita bisa melakukan NQ jika antrian itu belum penuh, ya. Seperti pada saat kita berada di bank, pada saat kita antri di teller, maka kita masih bisa antri di paling belakang pada saat antrian itu masih tersedia, ya. Tapi kalau sudah penuh, maka kita tidak bisa berada di antrian tersebut. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus cek, ya. Ini proses NQ, ya. Harus dicek apakah dia penuh atau tidak, ya, apakah dia penuh atau tidak. Nanti kita bisa menggunakan is empty dan is full seperti pada saat kita membahas tema tentang tumpukan, ya, juga terdapat is empty dan is full. Is empty dipakai untuk melakukan pengecekan apakah antrian tersebut kosong atau tidak. Is full dipakai untuk melakukan pengecekan apakah antriannya itu penuh atau tidak, gitu, ya. Nah, di sini nanti pada saat penuh maka kita tidak bisa melakukan NQ. Kalau tidak penuh atau belum penuh maka kita masih bisa melakukan NQ, ya. Nah, yang kita perhatikan, yang harus kita perhatikan kalau kita melakukan NQ tadi, posisinya untuk head itu ada 2, yaitu head berada di -1 jika kosong dan head berada di 0 jika terisi, gitu, ya. Jika terisi, head itu selalu berada di 0, tetapi untuk tile itu berbeda-beda. Kita langsung lihat saja prosedurnya. Di sini dilakukan pengecekan dulu, apakah dia empty atau tidak, apakah dia kosong atau tidak, gitu, ya, dengan menggunakan is empty. If is empty sama dengan 1 itu artinya true, gitu, ya. 1 itu sama dengan true dan 0 itu sama dengan false, ya. Jika is empty sama dengan 1 atau true, maka berarti antrian tersebut kosong, ya. Kalau antriannya kosong, pada saat pertama kali kita melakukan NQ, ya. Pada saat pertama kali kita melakukan NQ, maka di sini NQ, maka antara head dan tile itu berada di 0, ya, berada di indeks yang ke 0. Q titik head kemudian Q titik tile
itu berada di indeks yang ke 0. Itu pada saat antrian itu kosong. Kemudian kalau antrian terisi, else if ya, kalau tidak kosong berarti antrian tersebut terisi. Maka di sini terisinya itu kita harus cek apakah dia terisi penuh atau tidak ya. Kalau di sini penuh berarti tidak dapat dilakukan NQ. Tapi kalau belum penuh kita masih dapat melakukan NQ ya. Kemudian kita cek di sini dengan menggunakan is full. Jika is full sama dengan 0, artinya di sini false, maka kita masih bisa menambahkan data ya. Kita masih bisa menambahkan data. Nah, data yang akan kita tambahkan nanti berada atau diletakkan di tile ya. Jadi berapapun antriannya pada saat dia belum penuh, maka tilenya Q titik tile itu akan mengalami increment gitu ya. Untuk headnya berada di mana? Head itu tetap berada di 0 berapapun isinya gitu ya. Oke, saya ulangi lagi. Pertama kali yang harus kita cek apakah dia itu empty atau tidak ya, karena tadi kalau empty berarti antara head dan tailnya pada saat pertama kali kita menambahkan data akan berada di indeks yang ke 0 ya, ini indeksnya. Kemudian datanya ya, datanya akan disimpan sebagai tile ya, diberi nilai sebagai D. Karena apa? Karena parameternya ini D. Kemudian kita cek yang kedua, apakah dia penuh atau tidak dengan menggunakan is full. Jika is full sama dengan 0, artinya dia belum penuh, false ini ya. Artinya belum penuh, else-nya langsung kita berikan saja kebalikannya, maaf antrian sudah penuh. Kalau belum penuh, berarti yang akan mengalami penambahan adalah tile-nya. Ya, berarti di sini tile plus plus. Kemudian untuk datanya akan disimpan di tile, yaitu diberi nilai yang sama dengan D. Ini adalah ilustrasinya ya. Misalkan di sini ada 3 data. Data 1, data 2, data 3 ya. Nah, di sini head itu berada di indeks yang ke 0 dan tile berada di indeks yang ke 2. Kemudian kita lakukan NQ, data 4 itu dimasukkan. Ya, ternyata di sini antrian belum penuh, berarti bisa dilakukan NQ. Maka headnya itu masih tetap, yaitu berada di 0, sedangkan tilenya itu berubah, tidak lagi di 2, tapi dia berada di indeks yang ke 3. Nah, di sini mengalami increment dari 2 menjadi 3. Kemudian proses yang kedua yaitu dequeue. Kebalikannya dari NQ, dequeue adalah operasi untuk menghapus elemen terdepan seperti pada antrian di bank. Kalau si customer service itu melayani atau teller itu melayani nasabah, berarti yang dilayani adalah yang paling depan. Kalau sudah selesai pelayanan, maka yang paling depan itu nanti akan keluar dari antrian. Kemudian tempatnya itu akan ditempati oleh orang yang berada di belakangnya. Begitu seterusnya. Sampai tempat yang paling belakang itu kosong. Ya. Nah, seperti ini ilustrasinya. Misalkan ada data A, B, C, D, dan E. Syarat utama kita bisa melakukan dequeue adalah antrian tersebut tidak boleh kosong. Karena kalau antrian itu kosong berarti tidak ada data yang bisa kita ambil. Ya, tidak ada data yang bisa kita ambil. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang data A ini akan diambil. Berarti tempatnya A akan diisi oleh B, B akan diisi C, C akan diisi D, D akan diisi E. Tempatnya si E ini kosong, ya. Jadi hasil akhir proses dequeue adalah seperti ini. Ya, jadi awalnya tempat yang ditempati oleh E ini kosong. Berarti tilenya atau data yang terakhir itu mengalami decrement atau pengurangan dengan 1. Ya. Dequeue adalah proses menghapus elemen terdepan atau head dari antrian. Proses dilakukan dengan menggeser elemen head plus 1 ke depan, dilanjutkan dengan mendecrement tilenya. Sehingga data di posisi head akan diisi oleh
data dari posisi head plus 1 dan berlanjut seterusnya. Nah, ini adalah prosedur the queue. Kita tidak memerlukan parameter karena tidak ada data yang disimpan, tidak ada data yang dimasukkan, gitu ya. Nah, di sini nanti yang terjadi adalah pada saat kita melakukan the queue, maka posisi head akan diisi oleh head plus 1, ya. Dan kondisi tersebut berulang sampai datanya itu habis. Maka di sini kalau seperti itu, kalau ada proses berulang berarti kita menggunakan perulangan, ya. Kita pakai for di sini. For-nya dimulai untuk indeks I mulai dari head atau data terdepan sampai I kurang dari tile. Kenapa kita tidak menggunakan kurang dari atau sama dengan tile? Karena nanti kalau bergeser otomatis data yang terakhir atau tempat yang terakhir itu akan kosong, ya. Nah, sini akan kosong. Kalau kita menggunakan kurang dari atau sama dengan berarti di sini masih ada isinya, padahal setelah dilakukan the queue ini kosong. Makanya kita menggunakan kurang dari. Kemudian I plus plus. Apa yang terjadi? Data yang ke I akan diisi oleh data yang ke I plus 1. Ya. Nah, setelah data yang ke I diisi oleh data ke I plus 1, ya, sampai datanya habis, kemudian di sini di luar perulangan tilenya itu mengalami decrement, yaitu tile min. Nah, di sini dilakukan di luar perulangan setelah kurung kurawal tutup karena hanya terjadi satu kali, yaitu pada saat data terakhir ini sudah menempati tempat yang berada di depannya. Itu. Oke, ini ilustrasinya tadi, ya. Jadi data 1, data 2, data 3, data 4, ya. Headnya berada di 0, tilenya berada di 3. Setelah kita melakukan the queue, ya, data 1 diambil, maka headnya tetap berada di 0, tetapi untuk tilenya dia itu berkurang dari 3 menjadi 2 atau mengalami decrement. Nah, kemudian di sini ada fungsi isFull. isFull itu masih sama dengan tumpukan, dipakai untuk melakukan pengecekan apakah antrian itu penuh atau tidak. Posisi penuh itu berarti tilenya itu berada di max min 1, ya, seperti array. Posisi penuh itu berada di max min 1. Jika tile itu sama dengan max min 1, maka di sini return 1 atau true, artinya antrian penuh. Jika tidak, maka di sini return 0, artinya antrian tidak penuh. Bukan kosong, tapi tidak penuh, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah is empty. Is empty dipakai untuk melakukan pengecekan apakah antrian itu kosong atau tidak. Kenapa di sini diperlukan? Karena tadi dipakai, ya. Karena tadi dipakai di dalam operasi NQ, gitu ya. Di dalam operasi NQ. Nah, di sini dia dipakai is empty, kemudian ini juga is full. Oke, kita lanjutkan. Jadi posisi empty itu berarti tilenya itu berada di min 1, tile dan headnya itu berada di min 1. Artinya apa? Kalau tilenya itu sama dengan min 1, artinya dia true atau di sini empty. Kalau tidak, maka dia false atau 0. Artinya bukan tidak penuh, ya, tidak penuh, bukan penuh tapi tidak penuh. Tidak kosong, artinya ada isinya, ya. Beda antara tidak kosong dengan tidak penuh, karena kalau tidak penuh kita tadi menggunakan is full, gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima yaitu clear atau mengosongkan antrian, ya, mengosongkan antrian. Untuk menghapus elemen dalam antrian yaitu dengan cara men-set, langsung di-set tilenya, ya, yaitu tile dan headnya langsung diposisikan di min 1, yaitu adalah menghapus semua elemen yang berada di dalam antrian.
Penghapusan elemen dalam queue pada prinsipnya tidak menghapus elemen dalam array, tetapi hanya mengeset indeks pengaksesannya ke nilai -1, sehingga elemen-elemen dalam queue tidak lagi terbaca. Ya, hanya di set indeksnya saja ya ke -1, baik untuk head ataupun tilenya. Kemudian print, seperti di dalam tumpukan ya, di antrian ini juga ada print, terdapat prosedur print. Fungsinya yaitu untuk mencetak data yang berada di dalam antrian. Nah, di sini syarat utama dari print adalah antrian tidak boleh kosong. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan print adalah kita harus pastikan bahwa antrian tersebut tidak kosong. Kapan antrian itu kosong? Yaitu pada saat tilenya itu berada di -1. Kalau tilenya tidak berada di -1, artinya dia tidak kosong. Ya, kalau tidak kosong berarti kita bisa melakukan print atau cetak. Ya, siapa yang dicetak? Yang dicetak adalah datanya. Karena kemungkinan lebih dari satu data, berarti prosesnya berulang. Kalau prosesnya berulang, berarti kita pakai perulangan. Ya, perulangannya dimulai dari posisi head, ya, mulai dari depan sampai Q titik tile, ya, kurang dari atau sama dengan. Nah, tadi perbedaannya, kalau the Q itu menggunakan kurang dari saja, karena apa? Karena nanti tempat yang terakhir itu kosong. Tapi kalau print atau cetak, di sini kita pakai kurang dari atau sama dengan. Karena apa? Karena kalau kita pakai kurang dari saja, maka nanti data pada posisi tile itu tidak tercetak. Ya, maka dari itu kita menggunakan kurang dari atau sama dengan, ya. Sampai I sama kurang dari atau sama dengan Q titik tile, kemudian I plus plus. Apa yang dilakukan? Cetak, cout. Siapa yang dicetak? Datanya. Data yang keberapa? Data pada indeks yang ke I. Nah, I-nya itu mengikuti ini, for-nya, gitu ya. Untuk prosedur print, ya, kita tidak perlu menggunakan parameter karena tidak ada data yang diinputkan, tidak ada data yang dimasukkan. Jadi parameter di sini kosong, gitu ya. Oke, kemudian yang perlu Anda perhatikan, jangan sampai Anda salah meletakkan kurung kurawal tutupnya, ya. Kurung kurawal tutupnya. Ada bahasa C yang langsung memberikan fasilitas begitu kita ketik kurung kurawal buka, dia akan memberikan pasangannya kurung kurawal tutup. Tapi ada versi bahasa C juga yang tidak memberikan fasilitas itu. Jadi kita harus mengetikkan manual untuk kurawal tutupnya, gitu ya. Jadi untuk versi yang kedua tersebut kita harus berhati-hati, karena kalau kita salah meletakkan kurung kurawal tutupnya, maka nanti hasilnya bisa berbeda. Oke, sekarang kita lanjutkan head dan tile. Variabel head berguna untuk mencatat posisi data terdepan, kemudian sementara tile digunakan untuk mencatat posisi data yang terakhir pada antrian, ya. Nah, ini adalah pada saat antrian kosong. Kalau kita lihat berarti indeks yang ke-0 juga kosong. Ya, berarti kalau antrian kosong, posisi head dan tile itu berada di sini sebelum 0 atau berada di indeks -1. Kemudian kalau antrian itu terisi, misalkan di sini berisi satu data, headnya itu berada di 0, tile-nya juga berada di 0. Kemudian dia berisi lebih dari satu data, headnya tetap berada di 0, tapi yang berubah adalah tilenya. Ya, di sini tilenya berada di indeks yang ke-2, gitu ya. Jadi untuk posisi head hanya ada dua kemungkinan, yaitu dia berada di indeks -1 jika kosong dan berada di indeks ke-0 jika dia terisi. Berapapun isinya, head akan selalu berada di indeks yang ke-0. Yang berubah hanya posisi tilenya saja. Sekarang kita lihat untuk praktikumnya, ya, masih dengan menggunakan 3 file, ya, 3 file, yaitu header file disimpan dengan extension .h, di sini .h, kemudian deskripsi dari prosedur dan fungsi disimpan dengan
extension.cpp, kemudian program utama atau main program disimpan dengan extension.cpp juga. File yang pertama yaitu file .h ini yang dinamakan dengan q.h dengan q-nya itu huruf besar akan dipanggil di dalam file yang kedua yaitu q.h. Kemudian file yang kedua yang diberi nama q.cpp akan disimpan di dalam akan dipanggil di dalam file yang ketiga yaitu q.cpp, di mana file ketiga diberi nama main.q.cpp. Sekarang kita lihat untuk data yang atau file yang pertama yaitu q.h. Dia berisi header file, kemudian deklarasi dari struct q-nya ya, di mana struct q itu kita memiliki variabel head, memiliki variabel tail, selain itu kita memiliki data. Datanya di sini adalah berbentuk array ya, di sini max-nya itu dideklarasikan, max-nya adalah 6. Berarti indeks terbesarnya itu indeksnya itu berarti dari 0 sampai dengan 5. Indeks terbesarnya adalah 5 ya. Nama struct-nya adalah q. Kemudian karena ada tipe def kita buat nama alias atau nama baru dengan nama key ya untuk mempersingkat penulisan. Kemudian ini adalah deklarasi semua prosedur dan fungsi yang akan kita buat di file kedua. Ada prosedur inisialisasi, kemudian fungsi is empty, fungsi is full, prosedur enqueue, prosedur dequeue, kemudian ada prosedur print queue ya. Kalau kita lihat di sini yang memiliki parameter hanya enqueue saja. Karena untuk enqueue itu terdapat data yang dimasukkan. Gitu ya. Beda antara prosedur dengan fungsi itu berbeda ya. Kalau prosedur ditandai dengan keyword void, kalau fungsi ditandai dengan tipe data dari fungsi tersebut ya. Berarti di sini nanti karena di sini integer, maka return value-nya itu adalah angka bilangan bulat ya, bilangan bulat yaitu 1 dan 0. Kemudian untuk file yang kedua itu berisi deklarasi ya. Jadi di sini prosedur inisialisasi dideklarasikan di sini. Nah, di sini inisialisasi. Sleep itu hanya untuk memberikan jeda ya, biar pada saat dijalankan itu outputnya tidak langsung keluar secara bersamaan, tapi ada jeda sebentar. Dimana untuk inisialisasi itu digunakan untuk memberikan nilai awal bahwa antrian tersebut masih kosong. Berarti posisi head dan tailnya berada di min 1 ya. Di sini antrian terbentuk. Ini adalah opsional ya, opsional. Bisa Anda tambahkan, bisa juga tidak. Ini juga opsional gitu ya. Kemudian ada prosedur is empty ya di sini. Nah, is empty. Karena integer berarti di sini return value-nya berupa angka, yaitu 1 jika true dan 0 jika false. Is empty dipakai untuk cek apakah antrian kosong atau tidak. Kalau kosong berarti tail berada di indeks min 1. Kalau berada di indeks min 1 berarti return true. Artinya antrian kosong. Jika tidak, return 0 atau false. Artinya antrian tidak kosong. Kemudian ada fungsi lagi yaitu is full, dipakai untuk melakukan pengecekan apakah antrian penuh atau tidak. Kalau penuh berarti posisi q titik tail-nya itu berada di max min 1. Kalau tail-nya berada di max min 1 berarti di sini return 1 atau true. Artinya antriannya adalah penuh. Jika tidak, maka di sini return 0 atau false. Artinya antrian belum penuh. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk proses berikutnya, yaitu ada prosedur enqueue. Enqueue tadi adalah proses menambahkan data ke dalam antrian. Tadi ada 3 kondisi. Kondisi kosong, kemudian kondisi terisi, dan kondisi penuh. Kalau penuh berarti kita tidak bisa melakukan enqueue atau menambah data karena tidak ada tempat lagi.
Langkah pertama kita cek apakah dia empty atau tidak. Jika empty sama dengan 1 atau true, maka dia kosong. Kalau kosong, pada saat kita tambahkan data pertama, berarti antara head dan tailnya nanti akan berada di indeks yang ke 0. Kemudian untuk datanya akan disimpan sebagai Q.tail ya, yang diberi nilai sebagai D karena parameternya D. Kemudian berikutnya kita cek lagi apakah dia full atau tidak. Jika is full sama dengan 0 atau false, maka dia belum penuh, antrian belum penuh. Kita langsung buat else-nya, kebalikannya. Berarti cout, antrian sudah penuh. Kalau belum penuh, nanti yang mengalami perubahan adalah tailnya, di mana tailnya mengalami increment, tail plus plus. Kemudian untuk datanya disimpan sebagai tail, diberi nilai sebagai D. The Q ya, the Q tadi adalah mengambil ya, mengambil. Kalau ada proses the Q berarti data atau tempat untuk indeks yang ke I akan ditempati data pada ke I plus 1, begitu seterusnya, dan tailnya akan berkurang ya, berarti di sini ada perulangan. For I mulai dari head sampai I kurang dari tail ya, kita pakai kurang dari karena nanti yang paling belakang tempatnya akan kosong. Kemudian I++, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah data yang ke I akan ditempati oleh data yang ke I plus 1. Atau data yang berada pada antrian tersebut akan ditempati oleh data yang berada di belakangnya. Kemudian untuk tailnya itu mengalami decrement atau min-min. Untuk print tadi syarat utamanya tidak boleh kosong. Posisi kosong berarti kita harus cek dulu apakah tailnya itu atau antrian kosong atau tidak. Kalau kosong berarti posisi tail itu berada di min 1. Kalau posisi tail tidak berada di min 1 berarti ada isinya. Kalau ada isinya berarti kita cetak. Proses mencetaknya bisa berulang. Karena apa? Kemungkinan isinya lebih dari 1. Ya, jadi proses cetaknya mulai dari head sampai I kurang dari sama dengan tail I++. Cetak, siapa yang dicetak? Yaitu datanya. Data yang ke berapa? Yaitu yang ke I. Nah, di sini sleep ini hanya untuk menunggu saja ya. Oke, di sini program utama ya, seperti pada tumpukan tadi ya. Di sini ada menu. Nah, di sini ada menu. Menu pertama untuk NQ, 2 untuk the Q ya. Kemudian ada print. Print itu untuk menampilkan isi dari antrian. Kemudian ada pilih menu yang Anda inputkan 1 atau 2 itu akan disimpan di dalam no. Ya, jika no-nya itu 1 atau menu pilihannya 1, maka kita akan masukkan datanya. Ya, di sini disimpan sebagai data. Ya, disimpan sebagai data. Data nanti akan melakukan pass by reference antara data dengan parameter D yang terdapat pada NQ. Ya, yang terdapat pada NQ. Nah, di sini langsung dipanggil print, jadi setiap menu nanti akan dilakukan print. Panggil saja di sini. Jika tidak, berarti menu yang kita pilih adalah 2. Kalau 2 berarti kita tidak bisa melakukan the Q dengan memilih datanya, tapi secara otomatis data yang akan di the Q atau yang akan diambil adalah data terdepan. Kita langsung panggil prosedur the Q. Ya, isi antrian kita panggil print. Oke, sekarang tugasnya. Ya, tugasnya buatlah antrian dengan anggota dari antrian berupa tipe data bentukan seperti pada file.h seperti ini. Nah, di sini sudah disediakan file.h-nya. Ya, di sini ada struct nasabah. Nasabah itu memiliki variabel nama dan variabel rekening. Selain ada struct nasabah, kita juga harus deklarasikan struct Q. Kita punya variabel head, tail, kemudian ada kita panggil. Nah, di sini struct di dalam struct ya, struct di dalam struct. Di sini struct nasabah itu diberi nama baru yaitu data. Nah, tipenya di sini bentuknya adalah array ya. Kalau array kemarin tidak menggunakan titik tapi menggunakan panah ya. Kemudian karena tipe def berarti struct Q harus diberi nama baru yaitu key. Nah, di sini ada beberapa prosedur dan fungsi, ada prosedur inisialisasi, fungsi is empty, is full seperti yang tadi, NQ,
kemudian DQ, kemudian print. Nah, yang membedakan dengan program yang ada di praktikumnya adalah di sini ada tambahan struct, yaitu struct nasabah. Nah, di sini main programnya sudah ditentukan ya, sudah dibuatkan untuk program utamanya. Outputnya nanti seperti ini. Urutan antrian di banknya. Di sini ada urutan pertama yaitu Arman, 2 Bejo, 3 Nada, 4 Wahyu, 5 Najib dengan nomor rekening masing-masing. Nah, antrian selanjutnya sudah terlayani. Antrian sudah terlayani, berarti antrian selanjutnya adalah berarti di sini Arman di sini sudah selesai ya. Arman keluar. Berarti nanti yang menempati antrian pertama adalah Bejo, 2 adalah Nada, 3 adalah Wahyu, 4 adalah Najib, kelima kosong. Ya berarti tinggal 4. Nah, seperti ini. Kemudian terlayani lagi, berarti Bejo keluar. Ya berarti antriannya tinggal antrian yang ketiga, seperti ini. Gitu. Oke, nanti silakan Anda kerjakan seperti biasa, nanti dikirimkan ke email saya ya, ke email saya. Oke, saya tunggu pertanyaannya ya.